Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait struktur yang ideal dalam perbankan Islam. Di sini saya merujuk dari paper dari Dusuki 2007. Jadi, dalam paper tersebut beliau menjelaskan bahwa ada dua model yang paling populer terkait dengan model perbankan Islam, yaitu ada model Capra dan juga model Ismail. Di mana dalam model Capra lebih ditekankan terhadap penggunaan profit loss sharing, dan juga bank memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam. Lalu dari model Ismail, bank syariah dianggap sebagai layaknya lembaga komersil lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan profit. Dalam model ini, tujuan sosial bank bisa terus dicapai selama bank bertahan dan menghasilkan profit. Dalam model Capra, penggunaan equity based financing atau pembiayaan berbasis modal lebih ditekankan karena dianggap bahwa model pembiayaan berbasis modal yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Namun, pembiayaan berbasis utang atau debt financing tidak sepenuhnya ditolak karena utang sendiri diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Dalam model Capra, tujuan ekonomi seperti keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan stabilitas yang diharapkan bisa lebih mudah untuk dicapai dengan pembiayaan berbasis modal atau equity based financing. Dalam model ini, bank diharapkan bertujuan untuk mempromosikan nilai dan norma Islam serta melindungi kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan tanpa merusak kelayakan komersialnya. Oleh karena itu, bank seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan atau program yang mendorong kesejahteraan sosial dan juga meningkatkan kontribusi masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, bank bisa menjadi model yang efisien dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam perekonomian sebagai hasil dari penghapusan bunga atau riba dan sebagai sarana pemerataan keuntungan. Selanjutnya, dalam model Ismail, di sini bank bertindak sebagai entitas komersial normal yang bertujuan untuk memaksimalkan laba selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Model Ismail juga menekankan bahwa kontrak berbasis utang atau debt financing itu memiliki fungsi yang sama penting dengan kontrak berbasis modal atau equity based financing selama kontrak tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam model ini, tanggung jawab utama bank tetap terhadap para pemegang saham dan nasabah atau deposan. Oleh karena itu, bank dianggap tidak boleh dibebani dengan tanggung jawab lain, seperti tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial bisa dipenuhi oleh lembaga-lembaga lain seperti pemerintah. Namun, dalam model ini, bank tidak sepenuhnya menafikan adanya tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Tanggung jawab sosial dari bank ini bisa terus dicapai dengan bank menghasilkan profit, di mana ketika bank menghasilkan profit, bank bisa terus melakukan atau membayar zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.